saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni Hayati SPD. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 14 Sentosa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Saya juga sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 14 Sentosa Panti dengan materi pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, silakan siapkan. Siap, Rek. Ucapkan, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Ibu apakan dulu dengan tepuk semangat ya. Tahu anak ibu tepuk semangat? Tahu. Coba tepuk semangat. Ya, alhamdulillah anak ibu semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik anak ibu, sebelum kita berdoa, coba lihat kerapian bangkunya dulu, lihat sampah ada tidak sampah dengan bangkunya masing-masing. Rapikan dulu ya sebelum kita berdoa. Sudah rapi anak ibu? Silakan ketua kelas siapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah.
kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna ya. Tahu anak ibu Asmaul Husna? Tahu. Kita baca sama-sama. Luar biasa sekali anak ibu hafal Asmaul Husna ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan Asmaul Husna tadi anak ibu dibukakan pikirannya untuk mendapatkan ilmu pada pagi hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Alisa, Teguh, Fahrin Aidil, Sayyid Akil, kemudian anak ibu Okta, Kirana, Hana, Rania. Oke, kelihatannya semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak ibu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik anak ibu, masih ingat tak anak ibu pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Tentang apa kita mempelajari sebelum kemarin atau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Surah At-Tin. Ya, membaca surah At-Tin. Ya, jadi anak ibu coba perhatikan ke depan ya. Minggu kemarin kita mempelajari membaca surah At-Tin. Coba perhatikan ke depan. Di depan anak ibu ada namanya capaian pembelajaran. Ya. Siapa anak ibu yang bisa membacakan capaian pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini? Aku, Bu. Silakan anak ibu Teguh bacakan. Peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Teguh dulu ya, yang sudah berani membacakan capaian pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Selanjutnya anak ibu ada namanya tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan? Nah, silakan anak ibu Rania bacakan. Peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Peserta didik diharapkan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Rania ya. Jadi untuk TP kita, tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada dua. Yang pertama anak ibu peserta didik itu dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surah At-Tin ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surah At-Tin itu.
Jadi anak ibu, inilah nanti yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Jadi sebelum kita kepada materi, ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan kepada anak-anak ibu ya. Yang pertama, surah At-Tin itu apa artinya? Buah tin. Ya, bagus. Buah tin. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, anak ibu. Jadi apa yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lainnya? Apa membedakannya? Akal. Ya, luar biasa ya anak ibu. Akal yang membedakannya. Kemudian anak ibu, pertanyaan ibu yang ketiga, Allah itu akan menempatkan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu tempat serendahnya itu? Iya, subhanallah ya. Tempat yang serendah-rendahnya itu adalah neraka. Jadi anak ibu, pembelajaran kita hari ini materinya itu tentang pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin. Tentang apa? Pesan-pesan pokok surah At-Tin. Ya, itu materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini ya, anak ibu. Jadi anak ibu, coba anak ibu perhatikan ke depan ya. Apa kelihatannya di depan anak ibu? Ya, ada gambar ya. Ada gambar yang ibu tampilkan di depan ya. Berapa gambarnya? Ada dua. Jadi nanti anak ibu mengamati gambar ini nanti akan ibu bagi anak ibu beberapa kelompok ya. Jadi ibu bagi dulu anak ibu menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama itu kelompok Abu Bakar namanya. Ya. Berarti yang 4 anak ibu ini kelompok Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar Umar. Kelompok ini ya. Umar ya. Kelompok Umar. Kemudian kelompok yang ketiga namanya kelompok Utsman. Kemudian yang terakhir kelompok Ali. Ya, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, silakan anak ibu bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, anak ibu sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi ibu bagikan dulu LKPD per kelompok ya. Kelompok 1 ya, ini kelompok 3 dari ini 4, kelompok 2. Jadi anak ibu, tugas kelompok itu nanti amati gambar yang ada di depan. Nah, coba perhatikan ke depan dulu ya. Amati gambar yang ada di depan. Setelah itu anak ibu diskusikan dan kaitkan dengan surah At-Tin. Ya, apa-apa saja nanti pesan pokoknya di sana kaitkan ke dalam pesan pokok surah At-Tin. Paham kerja kelompoknya? Silakan anak ibu berdiskusi kelompoknya masing-masing ya. Kelas 1 silakan diskusikan. Diskusikan apa yang terjadi dalam teks tersebut apa ya teman-teman? Gambar pertama memperlihatkan anak-anak yang sedang melaksanakan ibadah, teman-teman. Gambar kedua sedang ujian tapi ada yang menyuntikkan teman-teman. Iya. Ya. Oh ya, yang pertama orang sedang beribadah dan yang kedua orang sedang mencontek. Ayo kita tulis.
Ayo teman-teman kita diskusikan mengapa gambar satu penting bagi kita umat Islam. Kalau kita lihat gambar satu sedang sholat itu penting dan kewajiban bagi umat Islam. Benar sekali, Okta. Setuju teman-teman? Setuju. Ayo kita tulis konsekuensi yang mungkin timbul akibat yang digambarkan dalam gambar kedua itu. Konsekuensi itu apa ya teman-teman? Konsekuensi itu akibat teman-teman. Jadi gambar nomor 2 ini orang yang mencontek akan mendapat dosa. Betul teman-teman? Betul. Mari kita tulis jawabannya. Teman-teman, nomor 5 lagi. Bagaimana kaitan terhadap masing-masing masalah dari gambar sesuai pesan pokok Quran Surah At-Tin? Yang kalian lihat Kaitannya dengan surah At-Tin ayat 6 karena mereka sedang mengerjakan salat. Benar teman-teman? Benar. Ayo kita tulis. Anak ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ragu? Oh, maksud nomor 3 ini anak ibu, gambar pertama ini penting bagi umat Islam. Kenapa penting gambar pertama ini bagi umat Islam? Ada anak ibu tulislah apa nanti hasil diskusinya ya. Kenapa penting gambar pertama ini bagi umat Islam? Paham? Paham penting? Oke. Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Silakan kerjakan ya, diskusikan. Sudah selesai ya, Pak Ibu? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, setiap ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Kelompok Abu Bakar, siapa ketuanya? Nah, silakan ke depan dulu. Kemudian kelompok Umar, siapa? Nah, silakan ke depan. Usman mana ketuanya? Ya, ke depan. Ali mana ketuanya? Kelompok Ali mana ketuanya? Ah, silakan kelompok Ali ya. Ya, kelompok Abu Bakar. Mana kelompok Abu Bakar? Nah, coba anak ibu Fatih bacakan hasil diskusi kelompok Abu Bakar. hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar. 1. Apa orang melihat dalam gambar di atas? Gambar pertama kami lihat orang sedang sholat. Gambar kedua siswa menyontek. 2. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut terjadi pada gambar 1. Anak sedang sholat berjamaah. Yang terjadi pada gambar 2. Siswa menyontek pada temannya. 3. Mengapa gambar 1 penting bagi kita umat Islam? Gambar pertama itu perintah Allah yang wajib kita lakukan. 4. Apa konsekuensi yang mungkin timbul akibat yang digambarkan dalam gambar kedua? Konsekuensinya nanti akan dimarahi guru. 5. Bagaimana kaitan terhadap masing-masing masalah dari gambar sesuai pesan pokok Quran Surah At-Tin? Gambar pertama terkait dalam Quran Surah At-Tin ayat 6. Gambar kedua terkait dalam Quran Surah At-Tin ayat 5. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok Abu Bakar ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Siapa yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok Abu Bakar? Saya, Bu. Ah, silakan anak ibu Aira tanggapi ya. Saya dari kelompok Usman akan menanggapi kelompok Abu Bakar. Soal nomor 4, bahwa konsekuensi yang diakibatkan dari gambar nomor 2 itu kita akan mendapatkan dosa, Bu. Oke, terima kasih ya kelompok apa tadi? Kelompok Usman, tepuk tangan dulu untuk
Dua, apa yang harusnya terjadi dalam gambar tersebut? Yang terjadi pada gambar pertama, anak-anak melaksanakan sholat. Yang terjadi pada gambar kedua, siswa laki-laki sedang mencontek. Tiga, mengapa gambar satu penting bagi kita umat Islam? Sangat penting karena sholat adalah tiap agama. Empat, apa konsekuensinya yang mungkin timbul akibat yang digambarkan dalam gambar kedua? Konsekuensinya bahwa Allah akan mengembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. 5. Bagaimana kaitan terhadap masing-masing masalah dari gambar sesuai pesan pokok Quran Surah At-Tin. Gambar 1 kaitannya Quran Surah At-Tin ayat 6 bahwa Allah akan memberikan pahala yang tiada terus. Gambar 2 kaitannya Quran Surah At-Tin ayat 5 Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya apabila kita keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ya, itu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok Umar tadi ada anak ibu yang ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan kelompok Ali tanggapi ya. saya dari kelompok Ali akan menanggapi kelompok Umar. Soal nomor 3, selain dalam agama sholat, itu adalah kewajiban kita umat Islam, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ali ya. Kata kelompok Ali bahwasanya selain sholat itu adalah tiang agama, bahwasanya sholat itu juga kewajiban kita umat Islam. Benar itu kelompok Umar? Benar ya, luar biasa sekali kelompok Ali menanggapi ya. Selanjutnya kelompok Usman lagi mana kelompok Usman? Silakan baca anak ibu. Saya dari kelompok Usman akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang kamu lihat dalam gambar di atas? Gambar pertama sedang sholat, gambar kedua sedang hujan. Apa yang menurutmu terjadi dalam gambar tersebut? Gambar pertama terjadi anak melaksanakan ibadah, gambar kedua anak sedang mencontek. Mengapa gambar satu penting bagi kita umat Islam? Sangat perlu karena itu perintah Allah. Apa konsekuensi yang mungkin timbul akibat yang digambarkan dalam gambar kedua? Ada pun konsekuensinya Allah akan membenci kita. Bagaimana kaitan terhadap masing-masing masalah dari gambar sesuai pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin. Gambar pertama Al-Quran Surah At-Tin ayat 6. Gambar kedua Surah At-Tin ayat 7. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompok Usman ya. Yang sudah menampilkan atau membacakan hasil diskusinya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi kelompok Usman? Saya Silakan kelompok Umar, tanggapi dulu. Saya ingin menanggapi kelompok Usman dari kelompok Umar. Soal nomor 5. Kalau saya perhatikan kaitan gambar nomor 2 itu pada ayat 5 Quran Surah At-Tin, Bu. Karena kita keluar dari aturan Allah. Iya, bagus ya. Jadi kata kelompok Umar ya, kelompok Usman, bahwasanya kaitannya itu dalam surah At-Tin ayat 5 ya. Bukan surah At-Tin ayat 6, betul itu? Betul ya. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menanggapi ya. Sangat luar biasa anak ibu menanggapi. Kemudian selanjutnya kelompok terakhir kelompok Ali ya. Ali silakan bacakan. Saya dari kelompok Ali ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Apa yang kamu lihat dalam gambar di atas? Kami melihat gambar pertama itu anak sedang ibadah. Selanjutnya pada gambar kedua anak menyontek pada temannya. Apa yang menurutmu terjadi dalam gambar tersebut? Menurut kami gambar pertama anak melakukan ibadah sholat. Gambar kedua siswa mencontek. Kenapa gambar satu penting bagi kita umat Islam? Gambar pertama itu anak melaksanakan ibadah. Karena umat Islam ibadah itu suatu kewajiban. Apa
konsekuensi yang mungkin timbul akibat yang digambarkan dalam gambar kedua. Konsekuensinya kita mendapatkan dosa. Bagaimana kaitan terhadap masing-masing masalah dari gambar sesuai pesan pokok Quran surah At-Tin? Gambar 1 Quran surah At-Tin ayat 3. Gambar 2 Quran surah At-Tin ayat 5. Bagus ya, tepuk tangan dulu anak ibu. Ya, kelompok terakhir sudah mempresentasikannya hasil diskusinya. Baik anak ibu, ada yang ingin menanggapi kelompok Ali? Nah, silakan kelompok Abu Bakar ya, tanggapi kelompok Ali. Saya dari kelompok Abu Bakar menanggapi kelompok Ali soal nomor 5. Kaitan gambar nomor 1 itu bukan ayat 3 Quran surah At-Tin, tapi ayat 6 Quran surah At-Tin bahwa Allah memberi pahala yang tidak ada putusnya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Abu Bakar ya. Bahwasanya kata kelompok Abu Bakar kaitannya itu bukan pada ayat ketiga ya, tapi pada ayat ke-6 ya, anak ibu. Sudah paham? Kelompok Ali. Nah, jadi terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah tampil, kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Usman dan kelompok Ali sudah tampil yang sangat luar biasa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk 4 kelompoknya ya. Nah, ya, terima kasih kepada anak-anak itu. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah anak ibu? Masih semangat? Nah, kita ice breaking dulu ya. Tempo anak soleh tahu? Tahu. Nah, silakan. Tempo anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah, Allah, yes, setan, push. Semangat sekali ya anak ibu. Jadi itulah tadi penampilan dari hasil diskusinya. Jadi anak ibu jelaskan sedikit bahwasanya gambar pertama ini adalah orang yang melaksanakan ibadah ya, atau melaksanakan sholat. Yang mana anak ibu, sholat itu kalau kita kerjakan mendapat apa kita itu? Iya, mendapat pahala. Jadi kaitannya dalam surah At-Tin adalah ayat ke-6 ya anak ibu, bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang beriman, kan itu. Kemudian pada gambar kedua, coba anak ibu perhatikan gambar kedua. Gambar kedua ini gambar apa ini? Mencontek. Mencontek ini perbuatan yang baik atau tidak ini? Tidak. Nah, keluar dari aturan Allah tidak? Tidak. Ada Allah itu menyuruh kita mencontek? Tidak. Berarti anak ibu kaitannya itu adalah dalam Quran surah At-Tin ayat 5, bahwasanya Allah akan kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya bagi yang keluar dari aturan Allah. Paham anak ibu? Paham. Jadi untuk jelasnya anak ibu, coba perhatikan video yang ibu putarkan ini ya. Apa saja pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surah At-Tin tersebut? Jadi surah At-Tin itu ada 8 ayat. Jadi ku jelaskan satu-satu. Ayat pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Karena buah tin itu banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai obat, dan buah zaitun itu anak ibu memiliki keistimewaan. Jadi kenapa Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun?
karena memiliki manfaat. Ayat yang kedua, terdapat pesan pokok di sana. Allah bersumpah dengan Gunung Sinai atau demi Gunung Sinai. Kenapa demi Gunung Sinai? Karena Gunung Sinai ini adalah tempat yang suci. Ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali dan diangkat menjadi rasul. Sudah selesai ya Nak Ibu menonton videonya? Sudah, Bu. Sudah tergambar dalam pikiran kita pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin? Sudah, Bu. Ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Berapa ayat surah At-Tin itu? 8. 8 ayat ya. Jangan lupa At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Ayat yang pertama itu tadi Allah bersumpah demi apa dia? Buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah demi buah tin? Ingat tadi. Kenapa Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun? Karena buah tin dan buah zaitun ini anak ibu banyak mengandung manfaat. Salah satunya sebagai apa tadi? Sebagai obat. Sebagai apa tadi Yuda? Iya, sebagai obat ya anak ibu. Itu makanya Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun ya. Kemudian pada ayat kedua Allah bersumpah demi apa itu? Nah, yang mana anak ibu kita sama-sama mengetahui Gunung Sinai itu adalah tempat yang suci ya. Tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu pertama kali. Itulah di tempat namanya Gunung Sinai ya. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Jadi pembelajaran kita hari ini dalam surah At-Tin ini anak-anak ibu ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita menghargai ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah di dunia ini kita hargai, itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, potensi manusia. Maksudnya potensi manusia ini, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, berarti mengajarkan kita supaya kita mengembangkan diri kepada yang lebih baik. Ya, itu hikmah yang keduanya. Dan yang ketiganya, peringatan kepada kita anak ibu. Kalau kita berbuat buruk, berarti menurunkan derajat kita. Ya, kalau kita melakukan yang perbuatan baik, berarti Allah nanti akan meninggikan derajat kita. Itu yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang terakhir, iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh balasan terbaik di akhirat. Jadi itulah intinya pelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini mengenai pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin. Sudah paham anak ibu? Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti pelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini inilah yang akan kita ambil hikmahnya, ya. Jadi kalau tidak ada bertanya, silakan anak ibu kembali ke tempatnya semula, ya. Luruskan kembali bangkunya, kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah anak ibu, ini ada penilaian sumatif. Apakah anak ibu paham dengan yang ibu sampaikan tadi ya? Ibu bagikan dulu, ya. Silakan anak ibu isi ya, tulis namanya ya. Tulis namanya diisi sendiri-sendiri ya. Ya, tulis nama. Silakan anak ibu isi sampai mana pengetahuan anak ibu mengenai pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin yang ibu jelaskan tadi. Tulis nama.
belajar di rumah. Minggu besok kita belajar mengenai menulis Quran Surah At-Tin. Dan terima kasih Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.